Halo, selamat datang di zona romansa, tempat kisah cinta terliar dan tergila yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kalau kamu suka cerita panas, dramatis, dan penuh rahasia memabukkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Karena malam ini kamu akan tahu kenapa suami bukan satu-satunya laki-laki yang bisa memuaskanku. Namaku Naila, usia 29 tahun, istri dari seorang pria baik, pekerja keras, dan dingin. Pernikahanku dengan Arman sudah berjalan 4 tahun. Kami pasangan yang terlihat sempurna dari luar, rumah nyaman, pekerjaan tetap, kehidupan sosial aktif. Tapi siapapun yang bilang rumah tangga indah itu segalanya, mungkin belum pernah tinggal serumah dengan pria yang lebih sering menyentuh laptop daripada tubuh istrinya. Aku kesepian banget, sampai suatu malam sahabat suamiku, Reyhan, datang menginap. Dia baru saja cerai, dan suamiku dengan senang hati menawarinya tidur di kamar tamu untuk sementara waktu. Aku mengangguk setuju. Walau aku tahu dari tatapan pertama, sesuatu yang lebih gelap sedang mulai menyala di dalam tubuhku. Reyhan bukan tipe pria yang banyak bicara, tapi caranya memandangku membuat jantungku berdebar dengan cara yang tidak pantas. Malam itu, Arman harus lembur dan tidak pulang. Aku hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, karena panas tentu saja. Tapi aku tahu, aku juga sedang menantang sesuatu yang lebih liar. Aku sedang menonton film sendirian di ruang tengah ketika Reyhan duduk di sampingku. Jarak kami terlalu dekat, nafasnya terdengar di telingaku. Aku nggak nyangka, kamu bisa secantik ini waktu santai, bisiknya. Aku menoleh. Apa maksudmu? Dia tidak menjawab, tapi tiba-tiba tangannya menyentuh pahaku dan aku tidak menepisnya. Bahkan tubuhku menegang, lalu meleleh saat bibirnya mulai mencium leherku, pelan tapi dalam, seperti menyimpan hasrat bertahun-tahun. Aku, istri sahabatmu, kataku lemah tapi tidak bergerak menjauh. Dan kamu juga perempuan yang kesepian, bisiknya sebelum bibirnya menghantam bibirku. Ciuman kami liar, rakus, dan penuh dosa. Tangan Reyhan meremas tubuhku seperti dia tahu betul bagian mana yang haus disentuh. Aku merintih saat ia membaringkanku di sofa, menyibak kausku ke atas dan mulai mencumbu payudaraku dengan penuh nafsu. Aku seharusnya menghentikannya, tapi tubuhku sudah menyerah. Tubuh kami menyatu malam itu, panas, dalam, tak terbendung. Reyhan mengisi kekosongan yang selama ini Arman abaikan. Dengan setiap gerakan, setiap desahan, aku merasa hidup kembali. Dan ketika akhirnya aku terkapar di pelukannya, telanjang berkeringat dan penuh bekas ciuman, aku tahu ini bukan yang terakhir. Aku tahu kami akan melakukannya lagi dan lagi. Yang belum ku tahu, malam itu adalah malam di mana benih itu mulai tumbuh dalam rahimku. Tapi aku baru tahu 3 minggu setelahnya. Pagi itu, aku berdiri terpaku di depan wastafel kamar mandi. 2 garis merah di tespek tampak sangat jelas, seperti menampar wajahku dengan kenyataan yang tak bisa kutolak. Tanganku gemetar. Ini bukan bayi Arman. Suamiku sudah lama menyerah mencoba. Kami bahkan jarang menyentuh satu sama lain. Tapi Reyhan, Tuhan, kami melakukannya hampir setiap malam sejak malam pertama itu. Kami jadi 2 orang yang terikat oleh kesalahan, tapi tak bisa berhenti.
Setiap kali Arman tidak di rumah, Reyhan menyusup ke kamarku. Atau aku yang diam-diam ke kamar tamu hanya mengenakan daster tipis tanpa bra. Kadang kami bercinta di dapur, di sofa, bahkan di mobil Reyhan saat Arman sedang kerja. Bukan cinta, tapi ada sesuatu yang jauh lebih memabukkan, rasa butuh. Dan sekarang, rasa butuh itu berubah jadi akibat yang tak bisa disembunyikan. Aku duduk di kloset, menutup mulutku rapat agar tidak menangis, tapi mataku berair. Apa yang harus kulakukan? Menyembunyikannya, mengaku, menggugurkan. Pikiran itu membuatku menggigil. Tapi sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu kamar mandi diketuk. "Sayang, kamu ngapain di dalam? Dari tadi nggak keluar." Suara Arman dari balik pintu. Aku cepat-cepat menyembunyikan tespek ke dalam laci bawah wastafel. Perutku mules, lagi nggak enak badan aja," jawabku. "Kamu hamil?" tanyanya, terdengar setengah bercanda. Aku tertawa hambar. Mana mungkin, tapi malamnya aku tak bisa tidur. Aku hanya bisa memeluk perutku yang masih datar dan membayangkan wajah Reyhan. Bayangan tubuhnya, desahannya, cara dia membuatku menggeliat di bawahnya. Dan seperti kerasukan, aku bangkit dari ranjang, lalu berjalan ke kamar tamu. Dia sedang membaca, tapi matanya langsung menatapku penuh api saat melihatku hanya mengenakan piyama sutra tanpa dalaman. "Rey," bisikku, suaraku bergetar. Dia bangkit dari kasur dan langsung menarikku ke pelukannya. Bibir kami bertemu, kali ini lebih dalam, lebih kelaparan. "Aku hamil," bisikku di sela-sela ciuman kami. Dia terdiam, tapi tangannya tak berhenti menyentuhku. "Itu anakku?" tanyanya, serak. Aku mengangguk pelan. Dan di saat seharusnya kami panik, atau setidaknya saling menjauh, dia malah membaringkanku di ranjang, mencium tubuhku seperti sedang menyambut kehidupan baru yang kami ciptakan bersama. "Kalau kamu sudah hamil, kita nggak perlu pakai pengaman lagi kan?" bisiknya nakal. Aku tergelak kecil, lalu menggigit bibir. Malam itu kami bercinta, lama, lembut, lalu berubah liar. Tangannya menggenggam pinggangku saat dia bergerak di dalamku, dalam dan panas. Aku tidak lagi tahu mana dosa, mana cinta, mana nafsu. Semuanya melebur jadi satu. Dan ketika kami sama-sama mencapai klimaks, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menghentikannya. Bahkan saat aku tahu rahasia ini bisa menghancurkan segalanya, aku tetap memilih untuk menyimpannya. Di pagi harinya, aku bangun dalam pelukan Reyhan. Kami masih telanjang, kulit kami masih lengket oleh keringat dan sisa-sisa gairah yang meledak semalam. Tapi suara langkah kaki Arman di lorong rumah membuatku segera tersadar. "Bangun! Arman udah bangun!" bisikku panik. Reyhan langsung menarik celananya. Sementara aku buru-buru mengambil jubah mandi dan berlari ke kamarku, jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku sempat berpapasan dengan Arman di lorong. Dia tersenyum. "Pagi-pagi udah rapi banget, tumben." Aku memaksakan senyum. Bangun lebih pagi aja, pengen yoga dikit. Padahal yang kulakukan semalaman jauh dari sehat. Yang kusimpan sekarang adalah dosa yang mengendap dalam rahimku. Semenjak tahu aku hamil, Reyhan jadi jauh lebih posesif. Dia makin sering menyentuhku diam-diam saat Arman ada di rumah, mencium leherku saat kami di dapur, menyentuh pahaku saat makan malam, bahkan pernah sekali menyusup masuk ke kamar mandi bersamaku
saat aku sedang mandi cepat sebelum Arman pulang. Waktu itu, tubuhku masih basah saat Raihan menempelkan tubuhnya dari belakang dan perlahan memasuki tubuhku dengan gerakan yang penuh tenaga namun tetap penuh rasa. Kami bercinta di balik shower, dengan tangan menutup mulutku agar aku tidak mengerang terlalu keras. Aku tahu itu gila, tapi Tuhan, itu terasa terlalu nikmat untuk dihentikan. Namun, semua ini tak bisa bertahan lama. Perutku mulai terasa berbeda, payudaraku makin sensitif, mual di pagi hari mulai tak bisa ditutupi. Dan pada hari itu, Arman memergokiku muntah pagi-pagi. "Sayang, kamu sakit?" tanyanya dengan wajah cemas. Aku tercekat, tapi aku langsung mengangguk dan memainkan peran. "Mungkin masuk angin atau kecapean aja, nggak usah khawatir." Tapi dia tidak semudah itu percaya. Malam harinya, dia membawakanku tes pack. Hatiku seakan jatuh ke perut. Aku tahu aku harus bohong. Jadi, diam-diam aku mengganti tes pack-nya. Aku pakai air keran, dan saat hasilnya muncul satu garis, aku pura-pura kecewa. "Belum, Mas. Maaf," kataku lirih, dengan mata penuh sandiwara. Dan Arman, dia malah memelukku. "Kita coba lagi nanti ya. Aku yakin Tuhan bakal kasih kita momongan." Aku ingin menangis, tapi aku tidak boleh. Karena sekarang, aku tidak cuma sedang menyembunyikan perselingkuhan, aku sedang menanam bom waktu di dalam rumah tanggaku sendiri. Dan bom itu makin hari makin membesar di dalam rahimku. Di malam harinya, saat aku menangis sendiri di dapur, Raihan datang dan memelukku dari belakang. Hangat, menenangkan, dan tetap menyalakan api birahi di tubuhku yang rapuh. Aku takut Ray. Dia memutar tubuhku dan menatap mataku tajam. "Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Kalau Arman sampai tahu, kita akan hadapi sama-sama. Tapi sampai saat itu, biar aku yang buat kamu lupa semua rasa takut ini." Dan benar saja, dia membaringkanku di meja makan. Di antara piring dan gelas, tubuh kami kembali menyatu. Nafasnya menghangatkan kulitku, desahannya memanggil setiap sisi liar dalam diriku. Dia mencumbu payudaraku yang mulai membengkak, menyentuh perutku dengan lembut, lalu menggerakkan tubuhnya masuk dalam diriku lagi dan lagi, hingga aku berteriak tertahan di tempat yang seharusnya untuk makan malam. Aku seharusnya berhenti, tapi tubuhku hanya bisa berkata satu hal, "Lagi." Dan setiap kali aku menyerahkan tubuhku pada Raihan, rasa bersalah itu hanya muncul sesaat, lalu tenggelam dalam gelombang kenikmatan yang terus membuatku ketagihan. Tapi, kebohongan sebesar ini tidak bisa selamanya rapi. Suamiku mulai curiga. Mungkin karena aku jadi lebih mudah gugup. Mungkin karena dia melihat betapa seringnya aku melirik ke arah Raihan, atau betapa cepat aku bangkit dari sofa saat dia mendekat. Atau mungkin karena ada bekas merah di leherku yang tak sempat kututupi. "Apa itu?" tanya Arman satu malam sambil menunjuk ke arah kerahku. Aku langsung menyentuhnya. Gatal biasa. Itu jawaban bodoh yang keluar dari mulutku. Tapi Arman tidak membantah. Dia hanya diam, menatapku agak lebih lama dari biasanya. Dan yang membuat semuanya lebih parah, malam itu dia tidak tidur lebih dulu. Tapi aku dan Raihan terlalu gila untuk berhenti. Kami melakukannya diam-diam. Bahkan saat Arman sedang mandi, aku baru saja mencuci piring, masih mengenakan daster tipis tanpa dalaman saat Raihan menyentuh pinggangku dari belakang. Nafasnya panas di tengkukku. "Dia lagi mandi?" bisiknya sambil mengecup leherku. Aku hanya mengangguk pelan,
Tangannya menyelip masuk ke balik dasterku, menyentuh bagian tubuhku yang memang tidak pakai apa-apa. Aku terisak pelan saat jari-jarinya menggoda titik basahku dengan keahlian yang sudah membuatku lupa caranya berkata, "Tidak." "Aku mau kamu. Sekarang," desisnya penuh hasrat. "Di sini," bisikku, panik tapi tergoda. "Cepat, sebelum dia keluar." Dan tanpa sempat berpikir, Raihan membalik tubuhku, mengangkat kakiku ke atas meja makan, dan masuk ke dalam tubuhku dengan gerakan yang liar dan dalam. Aku memejamkan mata, menahan suara, menggigit bibirku sampai nyaris berdarah karena terlalu kuat menahan desahan. Tangannya menutupi mulutku sementara gerakannya makin cepat, makin dalam, makin menggila. Di balik pintu kamar mandi yang masih mengalirkan suara shower, tubuhku diguncang kenikmatan dosa yang kuanggap sebagai surga kedua. Saat tubuh kami mencapai puncak, aku nyaris terjatuh karena lemas. Dan baru saja kami selesai, baru saja dia menarik dirinya keluar. Arman keluar dari kamar mandi. Kami panik, tapi pura-pura tenang. Raihan duduk santai di sofa sambil menonton TV. Aku berdiri di dapur sambil berpura-pura mencuci piring yang bahkan sudah bersih. Arman menatap kami berdua lama. Sangat lama. Lalu dia berkata pelan, "Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi sekarang aku mulai melihat semuanya." Jantungku seketika mencelup ke es. Tapi dia tidak melanjutkan, hanya masuk kamar, menutup pintu. Malam itu aku tak bisa tidur. Apakah dia tahu? Apakah dia hanya menunggu momen untuk meledak? Tapi yang lebih gila, malam itu juga Raihan mengetuk pintu kamarku dan membisikkan satu kalimat. "Kalau dia tahu, aku siap membawamu pergi malam ini juga." Dan aku hanya bisa memandangnya masih setengah telanjang dengan perut yang mulai terasa penuh oleh kehidupan kecil yang tak berdosa. Apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, bahkan saat Raihan memelukku malam itu, membisikkan janjinya untuk membawaku pergi jika semuanya terbongkar. Tapi aku belum siap kehilangan segalanya. Dan kenyataannya, aku masih menjadi istri Arman. Namun sejak malam itu, sikap Arman berubah. Dia jadi dingin, tidak lagi menciumku saat pulang kerja, tidak lagi mengajakku makan malam bersama. Bahkan ketika aku menyentuh tangannya, dia hanya diam, menatapku dengan mata yang dingin dan penuh curiga. Sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang membuatku sadar, aku tidak hanya bersalah karena perselingkuhan, tapi karena telah membiarkan diriku terus hidup dalam rumah yang tak lagi aman. Aku sedang tidur saat Arman masuk kamar dan duduk di pinggir ranjang. Awalnya aku kira dia ingin bicara, tapi yang dia lakukan justru membuatku bergidik ngeri. Tangannya langsung menarik selimut dan menyentuh pahaku. Kasar, tidak seperti biasanya. "Mas, kamu kenapa?" tanyaku pelan, tubuhku menegang. Dia tidak menjawab, hanya terus menarik dasterku ke atas, memaksa membuka kakiku. "Mas, tolong jangan," ucapku mulai panik. Aku nggak enak badan, tapi Arman seperti tidak peduli. Tatapannya gelap, penuh kemarahan yang seolah ingin dilampiaskan lewat tubuhku. "Kamu istriku, aku berhak," bisiknya dingin. Tubuhku menggigil, aku mencoba mendorongnya, tapi dia menindihku, menciumi leherku dengan kasar, menggigit, membuatku merasa seperti binatang buruan, bukan pasangan yang dicintai. "Berhenti mas, tolong," isaku. Tapi dia tidak berhenti. Aku hampir menyerah, hampir pasrah. Sampai suara itu terdengar dari pintu.
Lepasin dia. Itu suara Raihan. Napasnya memburu, matanya merah penuh amarah. Arman kaget, langsung bangkit dari tubuhku. Kamu ngapain masuk kamar orang, hah? Tapi Raihan tidak bicara. Dia langsung menghampiri Arman dan menghajarnya. Tinju pertama menghantam rahang Arman, membuatnya jatuh ke lantai. Aku menjerit, menahan Raihan, tapi dia tak berhenti sampai Arman meringkuk di pojok ruangan. Kamu udah gak punya hak atas dia lagi, bentaknya. Kalau kamu sentuh dia lagi, aku yang akan bunuh kamu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dilindungi. Raihan memelukku erat, tubuhku gemetar, air mataku tak berhenti mengalir. Aku gak akan biarin kamu disakiti, biarpun itu sama suamimu sendiri, bisiknya di telingaku. Malam itu, aku tidur dalam pelukannya. Di kamar yang sama, setelah Arman mengurung diri di ruang tamu, Raihan mencium dahiku dengan lembut, mengelus perutku dengan penuh kasih. Kita pergi dari sini, ya? Katanya. Kamu gak pantas hidup seperti ini. Dan aku tahu, mungkin aku memang pendosa. Tapi malam itu, Raihan membuatku merasa seperti perempuan yang layak dicintai, walaupun lewat cara yang salah. Tapi keesokan paginya, aku tahu kami tak bisa lagi tinggal di rumah yang sama dengan Arman. Suamiku tidak menyentuhku pagi itu, bahkan tidak menatapku, tapi aku tahu dia sedang menyusun sesuatu. Dan apapun itu, aku tak mau menjadi bagian dari kemarahannya yang diam-diam. Pak bajumu, kita keluar dari sini, bisik Raihan dengan nada tegas. Aku hanya mengangguk, tak lagi peduli akan apa yang terjadi setelahnya. Kami pergi tanpa berpamitan, meninggalkan rumah yang pernah jadi tempat impian, berubah menjadi kandang penuh rahasia dan luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menginap di hotel bersama Raihan. Bukan sebagai selingkuhan, tapi sebagai perempuan yang kini hanya ingin merasa dimiliki. Kamar hotel itu besar, bersih, nyaman, tapi hawa di dalamnya penuh dengan ketegangan yang manis. Raihan membukakan pintu untukku, meletakkan tasku, dan menatapku lama. Tatapan itu membuatku panas dingin. Sekarang kamu aman, katanya lembut. Kita cuma berdua, gak ada siapapun. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, lalu perlahan membuka jaketku. Raihan mendekat, sangat dekat. Tangannya menyentuh wajahku, menyibakkan rambutku, lalu menyentuh perutku dengan lembut. Di sini ada anak kita, bisiknya penuh rasa. Tangannya turun ke leherku, lalu ke bahuku. Satu persatu kancing bajuku dilepas, dan setiap sentuhan itu membuat tubuhku bergetar, bukan karena takut, tapi karena terangsang. Bolehkah aku miliki kamu malam ini sebagai milikku sepenuhnya? Tanyanya pelan. Aku tak bisa menjawab dengan kata-kata. Aku hanya memegang wajahnya dan menciumnya. Dalam, rakus, penuh gejolak. Dia melepaskan seluruh pakaianku, mencium setiap jengkal kulitku, dari leher hingga perutku yang mulai mengeras, hingga ke bagian terdalam yang sudah basah sejak kami tiba. Tangannya kuat namun lembut. Bibirnya menyapu payudaraku yang membengkak dengan gerakan memabukkan, membuat tubuhku melengkung tak tertahan. Saat ia masuk ke dalamku perlahan, tubuh kami menyatu sempurna. Gerakannya ritmis, dalam, penuh cinta dan hasrat yang selama ini terpendam. Tidak seperti seks terlarang di rumah yang penuh tekanan. Ini terasa seperti milik kami berdua.
Aku meringkuk di pelukannya setelah klimaks yang menghantam tubuhku seperti gelombang pasang. Kalau kamu mau, aku akan jadi ayah dari anak ini. Aku akan tanggung semuanya, ucapnya sambil mencium keningku. Dan malam itu, aku membiarkan diriku hancur, sekaligus diselamatkan. Aku tahu hidup kami tak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah pelarian untuk bertahan. Namun, kenyataan segera mengejar. Tak ada pelarian yang bisa bertahan selamanya. Belum seminggu kami menginap di hotel itu, suara dering ponsel Raihan menghentikan malam kami yang baru saja mereda. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Aku harus pergi sebentar, katanya gugup. Itu Arman. Hatiku seketika tercekat. Apa dia sudah tahu? Tanyaku suara bergetar. Raihan menggeleng. Belum, tapi dia mencari kita. Dia marah besar. Tak lama setelah itu, Arman muncul di depan pintu kamar hotel kami. Wajahnya penuh amarah, tapi matanya juga memancarkan kesakitan yang dalam. Dia tak langsung masuk, tapi mengangkat ponsel dan memperlihatkan sebuah foto. Foto aku dan Raihan berpelukan mesra di kafe beberapa minggu lalu. Saat aku pikir kami sangat hati-hati, ternyata ada mata yang selalu mengawasi. "Jangan bohong lagi, aku tahu semuanya," teriaknya. Aku terdiam, semuanya hancur. Raihan menggenggam tanganku erat. "Tenang, aku yang urus ini." Tapi aku tahu, ini baru awal dari badai yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Arman datang ke hotel kami tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu kamar dengan wajah yang campur aduk antara amarah dan kesedihan yang menyayat hati. "Kenapa kamu melakukan ini, Naila?" Suaranya pecah, tapi tegas. Aku menatapnya, tak mampu berkata-kata. Perasaan bersalah dan sakit bercampur jadi satu. Aku tahu, aku yang memulai semuanya, tapi melihat dia seperti ini, membuat aku ragu, apakah aku bisa terus bertahan dengan pilihan ini. "Arman, aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku tercekat." Dia menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku bukan orang yang sempurna, aku memang marah dan kasar. Tapi aku masih mencintaimu, aku tidak mau kehilanganmu." Aku terkejut. Tidak menyangka amarah itu juga membawa kesedihan yang dalam. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, dia merangkulku dengan erat, seolah ingin melebur semua rasa sakit di antara kami. Namun Raihan yang duduk di pojok kamar tak bisa diam melihat itu. Matanya menyala, penuh ketegangan. "Naila milikku sekarang," katanya dingin. "Aku yang akan menjagamu." Perasaan hatiku makin ruwet. Aku terjebak di antara dua pria yang sama-sama mencintaiku dengan caranya sendiri. Dan aku sendiri belum tahu harus memilih siapa. Perasaan yang berkecamuk di dalam dada membuatku nyaris gila. Arman, suamiku yang penuh luka dan amarah, masih mencintaiku dengan segala kekurangannya. Sementara Raihan, sahabat suamiku yang telah memberiku kasih sayang dan perlindungan yang selama ini hilang. Malam itu, aku duduk di antara mereka berdua, mata mereka sama-sama menatap penuh harap. "Aku mau kamu, Naila, sepenuh hati tanpa syarat," kata Arman, suaranya bergetar. Raihan meraih tanganku, suaranya lebih lembut tapi tegas. "Aku juga ingin jadi satu-satunya yang kamu cintai dan miliki." Aku terdiam, air mata mengalir deras. Hatiku terbelah, tapi tubuhku juga tak mampu menolak sentuhan dan ciuman mereka yang bergantian menghantam rinduku. Dalam keheningan yang memuncak, aku menyerah pada hasrat yang telah lama kubendung.
Tubuhku meleleh saat mereka membelai dengan penuh gairah, membawaku ke puncak kenikmatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku bukan milik satu pria. Aku milik dua pria yang sama-sama menginginkanku, dan aku membiarkan diriku terbuai dalam pelukan dan ciuman yang membara. Aku hamil dari sahabat suamiku. Tapi cinta kami lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, setelah gairah yang membara, aku terbaring di antara Arman dan Raihan, napas terengah, hati terombang-ambing. Dua pria yang aku cintai, dua pria yang telah merubah hidupku secara tak terduga. Tapi aku harus memilih, harus menentukan masa depan bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak yang sedang kutunggu. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin, memandang bayangan wanita yang hancur dan kuat sekaligus. Naila, kamu harus tegas, bisikku pada diri sendiri. Ini bukan soal cinta, tapi harga diri dan kebahagiaan. Aku memutuskan untuk mengajak mereka berdua duduk bersama. Sebuah pertemuan yang ku tahu akan menjadi titik balik. Arman datang dengan wajah letih, namun matanya tetap menyimpan harapan. Raihan datang dengan langkah pasti, menatapku penuh cinta dan kesabaran. Aku sudah cukup bingung. Aku membuka pembicaraan dengan suara bergetar. Aku tidak mau kehilangan kalian, tapi aku juga tidak mau terus hidup dalam kebohongan dan penderitaan. Aku menghela napas panjang menatap mata mereka satu persatu. Aku memilih untuk melindungi anak ini. Untuk membesarkannya dalam ketulusan, bukan dalam dendam dan amarah. Arman terdiam, lalu dengan suara berat berkata, "Kalau itu yang kamu mau, aku akan berusaha berubah." Raihan menambahkan, "Aku akan selalu ada untuk kalian tanpa syarat." Kami menangis bersama. Tidak ada pemenang, tidak ada yang kalah. Hanya ada keluarga yang mencoba memperbaiki yang telah retak. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan. Aku melewati masa kehamilan dengan penuh keteguhan hati, dikelilingi oleh dua pria yang kini belajar arti cinta sebenarnya, bukan hanya hasrat, tapi tanggung jawab dan pengertian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku berhak bahagia, aku berhak dicintai dengan tulus, dan aku akan berjuang untuk itu. Terima kasih sudah mengikuti kisahku di channel Zona Romansa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share cerita ini agar lebih banyak yang terinspirasi dan terhibur. Sampai jumpa di cerita-cerita penuh drama dan cinta berikutnya.